Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Ngopi Rabu Malam yang ke-159. Dan kali ini sidang revisi ke-11 yang akan membincang cerpen berjudul Rumah Maidah karya Uyung Nuha dan Ayah Monyet karya Iis Taulida. Mari kawan-kawan di seluruh tanah air, semoga seluruhnya sehat dan bisa menyimak perbincangan ini, dan insya Allah ada manfaat yang bisa kita ambil bersama. Cerpen ini berkisah tentang remaja usia 16 tahunan yang bernama Ningsih. Semula Ningsih, kemudian menjadi Ningsih. Pertama namanya Ijah. Dari Ijah, Ningsih jadi Ningsih. Ya, kemudian seperti yang sudah dijelaskan pada caption, bahwa cerpen ini berkisah tentang remaja perempuan yang memiliki kehidupan yang yang buruk lah gitu, yang bisa dibilang mencemarkan nama baik kampung karena sikap dan perangainya yang buruk. Kemudian bertemu dengan sosok Maidah. Maidah ini orang baik yang menampung Ningsih dan juga beberapa kawan-kawannya yang mengatasnamakan diri sebagai anak pang kampung ya, anak pang jalanan. Nah, Ningsih ini karena memiliki kehidupan yang buruk, kemudian Maidah, sebelum ketemu Maidah, dia ini tidak diurus oleh orang tuanya. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, bapaknya tidak mau mengakui, dan bapaknya menikah lagi. Sampai pada akhirnya Ningsih tinggal di rumah Maidah, ditampung oleh Maidah. Artinya di sini kisah seorang remaja yang kehilangan figur orang tua, kemudian dianggap tidak memiliki sisi positif sama sekali gitu. Di lingkungan masyarakat juga pergaulannya rusak gitu kan. Nah, setelah itu rumah Maidah ini mendapat kritikan dari Pak Hakim soal logika penokohannya, tempatnya gitu. Yang sebelumnya itu kan dianggap kok Maidah ini ya seperti pahlawan yang tidak ada cacatnya gitu kan. Tiba-tiba kok ada orang yang mau berbaik-baik seperti itu gitu. Orang yang mau berbaik hati seperti itu gitu kan, nampung anak, udah jelas-jelas anak nakal tapi mau dirangkul gitu kan, suruh tinggal di rumahnya, dikasih makan. Tapi kemudian ada perubahan kalau disimak di awal. Jadi ketika saya bongkar itu banyak memang ketidaksinkronan. Jadi ada beberapa paragraf yang semula itu di belakang, misalnya di halaman 2, di halaman 3 itu saya utak-atik gitu, sampai ada juga yang tadinya menjelang ending itu saya taruh dialog itu di awal gitu. Jadi
dari alur juga ketika dibongkar lagi, oh iya ya, banyak begitunya, saya merasa masih banyak ketidak nyambungan gitu kan. Kemudian yang menjadi usulan dikaitkan dengan surat Al-Maidah juga itu saya berat ya, agak ya tidak sampai. Kemudian di ending juga yang sebelumnya itu ending tuh dimatikan, sekarang endingnya nama anaknya Maida juga ganti, namanya Toha dan Munawir, yang semula Tono dan Yono gitu. Sebutan Tono dan Yono ini kan mirip-mirip, jadi pengucapannya membingungkan. Mirip Upin dan Ipin. Iya. Kemudian di ending yang baru nih, saya juga merasa ini terlalu prematur gitu, terlalu cepat gitu kan. Jadi ibaratnya lagi enak-enak naik, kemudian tahu-tahu turun gitu. Saya merasakan itu ketika menulisnya gitu. Harusnya belum begitu gitu. Tapi saya masih ya saya coba untuk selesaikan gitu. Nah, di ending itu kan yang baru tuh Munawirnya atau anak Maida yang nggak sekolah itu, yang seusia dengan Ningsih, itu terpergok oleh tokoh saya ketika jam 3 pagi itu sedang meraba-raba Ningsih gitu. Jadi kan awalnya diceritakan Ningsih nggak punya orang tua, kemudian ketemu dengan Maida, kemudian pergaulan dengan teman-temannya bagaimana, sampai kemudian dicemooh oleh warga gitu, sampai dilempar apapun lah gitu ke Ningsih gitu, saking sebalnya gitu, karena dia suka malak, suka bergaul dengan anak pang yang suka malak gitu, sampai kemudian diceritakan di endingnya tiba-tiba ingin membuat semacam kejutan, tetapi saya pikir ini belum tepat gitu di endingnya, karena kalau yang dibandingkan yang dulu yang Ningsih dimatikan itu masih ada korelasinya, tetapi ini kan posisi ada Palebe, ada warga, ada siapa gitu kan, terlalu banyak tokoh juga tidak efektif dan banyak adegan yang percuma gitu. Ya akhirnya saya bermain di Maida, Munawir, Toha, Ijah, Ningsih, dan tokoh saya gitu. Nah, untuk membuat, ternyata ya yang sudah dibahas itu kan, saya ingin membuat Ningsihnya itu kan ternyata hamil oleh anaknya Maida sendiri. Meskipun Maida sudah berbuat baik, ternyata kebaikannya itu kan tidak murni gitu ya, tidak semata-mata baik karena memang baik gitu, tapi untuk menutupi perilaku anaknya itu yang menghamili Ningsih. Tetapi untuk mencapai itu saya pikir lagi gitu, masa ujung-ujung sudah langsung menghamili Ningsih gitu tanpa ada misalnya ada proses apa gitu, si Munawirnya ini yang kepincut dengan Ningsih gitu. Tapi untuk sampai kepada itu saya miss gitu, putus gitu, emosinya. Jadi saya sendiri merasa bahwa dari menjelang ending nih agak aneh begitu. Terima kasih. Baik, dalam cerpen Ayah Monyet sebelumnya itu kan alurnya peristiwa ada warga yang mendapati monyet yang dianggap monyet jadi-jadian, kemudian monyet itu dibunuh sama warga, dan apa yang terjadi pada monyet itu berlangsung pula pada ayahnya Diwan di sini. Dan di awal sebelum revisi itu berceritanya hanya bahwa si ayahnya Diwan itu melakukan pesugihan karena kemiskinan yang tidak dijelaskan. Terus kurang spesifik di situ, tidak ada sebab pesugihan yang apa gitu yang membuat seseorang akhirnya nekat untuk melakukan itu. Dan
ciri-ciri dari pesugihan monyet ini sendiri tidak tertuliskan sebelumnya. Pada revisi kali ini, untuk bagian awal dan akhir itu masih sama, hanya berbeda sudut pandang. Kalau di awal semuanya memakai sudut pandang orang ketiga, di sini memakai sudut pandang orang pertama karena ayah monyet. Jadi saya menjadikan di awal tuh si Diwannya itu bukan lagi Diwan tuh begini-begini, tapi jadi aku gitu, menjadi orang pertama. Nah, di dalam pembukaan ini tidak lagi tidak lagi ada adegan yang monyet disiksa oleh warga itu, karena sebelumnya juga sempat menjadi sebuah ganjalan, kalau seperti itu kok jadi kayak babi ngepet gitu. Kenapa dia harus keluar keliling gitu kan, keliling sampai diketahui oleh warga dan akhirnya dibunuh. Saya pikir pesugihan monyet itu ya tidak seperti itu. Akhirnya di sini hanya diceritakan bahwa ayahnya Diwan mengalami sakit dan berubah menjadi monyet. Nah, di bagian kedua di situ ada penambahan tokoh. Ibu yang di awal itu sudah dari awal tidak ada, di sini diadakan terlebih dahulu. Kemudian ternyata Diwan juga mempunyai seorang kakak yang dijadikan sebagai tumbal pertamanya. Semua itu untuk mendukung ciri-ciri dari orang yang ingin melakukan pesugihan. Salah satunya itu ketika ingin melakukan pesugihan, maka ketika ingin membuat perjanjian itu ya harus suami istri gitu, tidak bisa suaminya saja atau istrinya. Maka di sini si tokoh ibunya itu masih dihidupkan, meskipun di ending itu akhirnya meninggal, tapi meninggalnya ini karena sebab dia depresi ketika anak pertamanya yang pada awalnya dia menyanggupi, baiklah anak pertamanya dijadikan sebagai tumbal, tapi ketika anak pertamanya itu menjadi tumbal, dia malah merasa bersalah dan akhirnya sakit dan meninggal juga. Kemudian ciri-ciri pesugihan yang lainnya itu seperti kecurigaan orang-orang bahwa di rumah itu sering terdengar suara monyet. Ada juga yang melihat monyet di depan rumahnya gitu ya, di atas pagar. Dan ketika anaknya meninggal ini, ketika anaknya dijadikan tumbal itu, malamnya ada suara langkah kuda untuk menandakan bahwa sudah waktunya untuk dijemput sebagai tumbal dan dibawa ke alam yang berbeda itu. Terus penyebab pesugihan di sini sebenarnya saya sendiri masih kurang ngena gitu. Kalau di sini kan hanya dijelaskan bahwa orang tuanya Diwan itu bekerja serabutan, penghasilannya tidak menentu, sedangkan saudara-saudaranya semua itu kaya dan sombong sehingga mengucilkan mereka dan membuat mereka merasa menjadi terhina gitu. Di sininya ini masih belum terpikirkan apa yang sekiranya membuat kedua orang tuanya Diwan ini dendam dan sampai nekat untuk melakukan pesugihan itu. Terus spesifikasi lokasi. Kalau di awal sebelum revisi itu hanya dijelaskan bahwa lokasi pesugihannya itu di Plangon, dan hanya menjelaskan bahwa Plangon itu merupakan bukit di pinggir jalan raya yang tempatnya berliku-liku, hanya sampai situ. Dan di sini ditambahkan bahwa Plangon itu selain beberapa orang mengenalnya sebagai tempat pesugihan, juga dikenal
sebagai tempat ziarah sebenarnya. Ziarah dua orang yang dihormati di Cirebon, dua orang yang disegani juga, yaitu Pangeran Kejaksan dan Pangeran Panjunan. Dan dijelaskan juga bahwa monyet-monyet itu pada awalnya merupakan peliharaan dari Pangeran Kejaksan. Terus mengenai tempat sebenarnya di mana sih ketika orang melakukan pesugihan, apakah sama di tempat di mana orang-orang berziarah, yaitu di kedua makam itu? Ternyata yang saya telusuri itu lebih ke atas lagi. Jadi sebenarnya dua makam itu udah di puncak, tapi ternyata masih ada puncak lagi, jadi lebih ke atas. Cuman tepatnya ya kurang tahu juga di mana gitu. Kalau untuk endingnya masih sama, yaitu Diwannya di bawah oleh pamannya, dan dia di sana bertemu dengan seekor monyet yang Diwan rasa itu adalah bapaknya gitu. Sekian, terima kasih. Baiklah. Pertama, Rumah Maidah. Poin yang saya kritisi pertama adalah penggunaan bahasa lokal. Jika hendak berpanjang-panjang menggunakan bahasa daerah, saya pikir akan lebih baik jika di akhir tulisan diberikan terjemahan. Nah, di apa? Iya, ada footnote, ada nomorisasi ya. Ada penomoran, mana saja yang menggunakan bahasa lokal itu dikasih nomor, dan kemudian diberikan terjemah di bawah. Itu akan lebih memudahkan pembaca memahami maksud dari kalimat itu. Kalau perlakuannya sama dengan bahasa Indonesia, tentu ini akan menjadi pertanyaan besar bagi orang Papua atau orang yang tidak memahami bahasa Cirebon. Itu pertama ya. Boleh saja, tetapi ada penjelas di situ. Kecuali misalnya penggunaan kata-kata yang familiar, kata-kata yang umum, sudah menasional misalnya. Entah itu disampaikan oleh artis, oleh pejabat, atau apa, misalnya riweuh. Hampir semua orang tahu riweuh. Asalnya dari bahasa Sunda, tetapi seluruh orang Indonesia tahu riweuh itu apa. Hareudang, macam itu, hareudang. Rungkad. Nah, beda, rungkad itu masih belum, rungkad belum. Hareudang, karena dipopulerkan oleh lagu. Orang kan bertanya-tanya, hareudang itu apa sih? Oh, sumub, ongkob, panas. Tetapi panas dalam konteks cuaca atau hati yang membara itu. Ya? Kirik dong Cirebon. Ya, Jawa ada kirik tapi kecil. Tuh. Kalau yang gedenya asu, Jawa. Tuh. Di Cirebon tidak dikenal asu, adanya kirik. Makanya lebih suka jegub. Kalau kirik baru belajaran, anjing kecil baru belajaran jegub tuh begitu, cempreng. Kemudian yang kedua, yang belum saya temukan adalah motif Maidah memelihara anak-anak pang itu apa sebenarnya. Ya, belum ada di situ. Misalnya saja, kenapa Maidah mau demikian? Di masa lalunya dia mengalami hal serupa. Itu jauh lebih relevan. Dulu Maidah juga anak pang, gitu. Jadi gembel, jadi gelandangan, gitu kan. Meski dia tidak kemudian berubah atau status sosialnya menjadi kaya, tetapi karena teringat masa lalunya yang sengsara, gitu, akhirnya ya ini perlu
apa sih gitu kan, apa sih maksudnya Maidah memelihara mereka? Nggak Ya, ada, gitu aja. pengen aja sih gitu ya, pengen aja kan gaya milenial gitu, pengen aja gitu, nggak bisa Alasan. seperti itu gitu. Artinya di samping punya alasan bahwa di masa lalu Maidah mengalami kesulitan hampir mirip dengan apa yang anak-anak punk itu alami, dia juga punya pikiran lain. Bagaimana? Kenapa saya dulu pernah menyarankan untuk mengaitkan dengan surat Al-Maidah gitu loh. Dalam hadis atau firman pun ada disebutkan bahwa memberi sedekah kepada orang yang berpuasa seperti pahalanya sebanding dengan orang yang berpuasa itu sendiri. Ya kan? Memberi makan orang yang berpuasa, memberi makan untuk buka maksudnya, bukan siang-siang suruh makan. Iya, itu bukan juga sih. Ya, saya perlu menjelaskan ini karena kecenderungan milenial itu masa siang-siang buka, kan ngasihnya sore gitu kan. Atau ngasihnya siang buat dimakan Buka. sore Ngasih gitu, siang untuk untuk buka buka. gitu. Ngasih nasi untuk buka gitu loh. Tuh artinya sering-sering mengkritisi tapi nggak ada gitu loh, nggak tepat gitu kan. Nah, artinya memberi makan untuk buka orang yang sedang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu sendiri. Nah, ini yang jadi salah satu pikiran Maidah. Kemudian misalnya dia punya keyakinan lain bahwa dengan memberi sesuatu kepada anak-anak itu, dia berharap bahwa hasil sawahnya itu akan menjadi lebih baik, memperbanyak sedekah akan meningkatkan rezeki. Nah, keyakinan itu juga perlu dimasukkan. Saya harus baca buku. Tidak hanya menyertakan Nabi Isa menghidangkan makanan kepada siapa itu kan, para pengikutnya. kepada para pengikutnya. Wajar kalau kepada para pengikutnya karena di situ ada loyalitas, ada sesuatu yang dikerjakan, ini siapa gitu. Kemudian lagi yang ketiga adalah agar ini agar kritik yang dilayangkan ke Maidah itu bisa dibantah dengan selesai itu ketika misalnya Maidah memberikan sesuatu kepada mereka, ngajari mereka apa, yuk ke sawah, yuk bantunya nanam rumput, bukan diberdayakan sebenarnya, lebih kepada mengarahkan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan positif gitu loh. Nah, disitulah munculnya keyakinan Maidah, siapapun yang mau komplain tidak akan berpengaruh. Gitu. Ada motivasi masa lalu, ada keyakinan keagamaan meskipun mungkin sedikit. Kemudian juga ada transformasi nilai, ada cara-cara untuk mengarahkan mereka kepada sesuatu yang positif. Saya harus baca buku Keajaiban Sodako. Ya, kemudian yang ketiga soal perangai. Perangai dengan tindakan ini yang harus dibedakan ya. Kecuali kalau mau memilih perangai dengan tindakan yang dilakukan oleh Ningsih dan kawan-kawan itu sejenis atau seimbang, sama-sama brengseknya lah gitu kan. Nah, cuma ini kan juga belum selesai karena tadi yang tidak disebutkan adalah bagaimana motivasi dan cara-cara yang Maidah lakukan. Akhirnya menggantung. Gitu. Mereka jadi apa? Kalau cuma ditampung di rumah Maidah, nggak diapa-apain, itu sama halnya dengan mereka dia tinggal di emper toko, gitu loh. Asal iya pada ditampung. Loh ya iya gitu loh. Numpang tidur. Ya ini kan logika yang harus juga diteliti kembali gitu kan. Iya, suaminya itu tidak bermasalah, tidak komplain gitu, nurut saja gitu. Kemudian anaknya juga tidak ada masalah karena cuma 2. Tetapi dengan menghadirkan orang baru, kebiasaan baru, yang justru itu kemudian juga menjadi sorotan buruk masyarakat, risiko sangat besar ketika Maidah mengambil langkah tersebut. Oke, yang keempat, ini soal munawir gitu. Bukan teman saya munawir. Ya munawir atau munandar, munaroh, nggak penting ya. Ini sekadar nama. Nama ya betul.
Adapun misalnya ada kesesuaian dengan nama teman dari penulis itu hanya kebetulan belaka misalnya. Ini sekadar fiksi misalnya. Sekadar fiksi ini. Itu. Sekadar kemiripan nama. Artinya kalau Munawir mau dihadirkan di situ sebagai tokoh bukan sebagai aksesoris, maka dia perlu juga diberikan karakter. Iya. Perlu diberikan watak. Iya, itu kan hanya berhenti di dia tidak sekolah. Iya. Nah, ini nongkrong di situ gitu. Hasil dari tidak sekolah nongkrong itu apa? Nah, ini juga harus diidentifikasi gitu. Bisa saja dia terbawa oleh pergaulan Ngisi dan kawan-kawannya misalnya. Termasuk hubungan Munawir di ending itu ya, ketika dia meraba-raba Ningsih di malam hari. Yang perlu diketahui, kebanyakan satu perempuan untuk 5 laki-laki. Salome. Dia bukan satu pacar, bukan satu laki-laki. Makanya ketika mereka bergombol dijaga betul satu perempuan itu. Istimewa ya. Ratu Lebah. Makanya, Ratu Lebah. Nah, Ratu Lebah lah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba tanpa ujung pangkal Munawir mengendap meraba-raba, ini pergaulan macam apa yang mereka ciptakan sebelumnya gitu loh. Gitu kan. Kalau misalnya Munawir terbawa oleh pergaulan mereka, ya tidak perlu ada peristiwa itu juga gitu loh. Mereka akan melakukannya di tempat lain, digorong-gorong. Oh, sudah dihapus. Iya. Tadi book juga ada tapi kemudian dihapus karena digorong-gorong. Saya pikir tidak. Ya. Jadi ending yang tidak nyambung, ending tidak ketemu. Pastinya tidak demikian. Artinya begini, saya membayangkan bahwa rumah Maidah itu digeruduk oleh masyarakat, gitu kan? Wow, usir mereka dari sini, mereka menjadi pengganggu. Anu. Maidah dengan tenang menjawab, satu, karena kenapa saya menampung mereka? Karena saya punya masa lalu yang mirip dengan mereka. Dan itu tidak bisa Anda wakili. Yang kedua, 3, 4, biar semua dari seluruh tuntutan masyarakat terjawab. Kenapa? Jelas motif dan tindakan dari Maidah itu. Dia tidak sekadar menampung dan memberi makan. Gitu. Kucing aja harus dididik kok. Apalagi mereka yang punya pikiran, yang bisa diajari. Nah, termasuk begini, gitu lah. Aksi pemalakan mereka ke masyarakat tetangga desa, gitu loh. Ini jadi pertanyaan, gitu kan. Apakah mereka identik dengan tindakan seperti itu? Bukan ngamen di perapatan, misalnya, gitu loh. Kalau mau mabuk-mabukan, kebiasaan malak itu, ini hari ini ada preman di pasar gitu kan, karena dia sudah terlalu menjengkelkan masyarakat, dikeroyok mati. Apalagi misalnya cuma 5 orang, gitu loh. Kejahatan yang terus berulang dan itu yang meresahkan masyarakat, dihakimi. Masyarakat akan menghakimi mereka. Nah, momen yang paling pas kenapa Maidah menampung mereka adalah ketika mereka mau dihakimi oleh masyarakat. Tidak salah satu, karena tidak mewakili. Kalau cuma Ningsih tidak mewakili. Tapi ketika mereka mau dihakimi oleh massa, Maidah tampil sebagai penolong. Nah, itu. Sambil nangis-nangis, bagaimana dulu Kapolsek mana itu menangis di hadapan orang yang mau membunuh korban, mau menebas korban. Kapolseknya bersimpuh menangis. Nah, kemudian berikutnya adalah rencana, soal rencana Munawir menghamili sudah, ini rencana ya, rancangan. Itu kan sebenarnya tidak cukup kuat untuk jadi alasan kenapa Maidah menampung mereka. Yang tadinya Maidah mau diberi. Itu kan menembus rasa bersalah terhadap tindakan anaknya yang seperti itu kan? Enggak, ini enggak argumentatif gitu loh. Itu akan bisa dipatahkan oleh masyarakat. Justru
Mbak Maidah bisa menjawab seluruh kritik, seluruh tuntutan masyarakat itu ketika dari dalam dirinya sendiri dia punya masa lalu, punya keyakinan dan punya cara untuk mengarahkan mereka kepada tindakan-tindakan dan cara-cara positif. Prosedural. Itu, oke? Masa lalu. Ya, banyak yang belum move on masalahnya. Nah, ini satu hal lagi. Ini ada logika yang kalimat yang sepintas benar, tapi logikanya perlu dipertanyakan. Sebetulnya saya juga tidak begitu ingin tahu, tetapi kepada siapa lagi Maidah mau buka-bukaan? Iya. Apa hubungan saya dengan Maidah? Sehingga Maidah tidak ini perlu diinikan, gitu. Perlu diberi penjelas lagi. Ya. Perlu diberi penjelas. Siapa saya itu? Saya itu siapa? Sehingga Maidah tidak bicara kepada orang lain kecuali kepada tokoh ini. Kan gitu. Udah dijelaskan sih, tetangga dekat. Iya, seberapa dekat gitu loh. Kalau cuma dekat sepelemparan sendal gitu loh. Ya, kalau cuma persoalan itu anaknya sendiri sudah dianggap seperti ibunya sendiri gitu loh, tokoh saya. Nah, maka saya juga harus dijelaskan bahwa saya juga dulunya bukan cuma meminta garam gitu loh, tetapi pernah diasuh oleh Maidah. Iya, itu lebih konkret ya yang lebih nyambung. Artinya Maidah itu tidak semata-mata tidak baru kepikiran menolong anak-anak pang itu. Iya, sejarahnya. Itulah. Harus ada sejarah. Ini kenapa? Tapi kepada siapa lagi? Karena ada kalimat itu. Iya. Kalau tidak ada kalimat itu, tidak ada masalah. Itulah. Misalnya gini, sebetulnya saya juga tidak begitu ingin tahu. Tetapi Maidah memilih saya. Entah kenapa Maidah memilihku untuk mendengarkan curhatannya. Nah, entah itu ya. Entah gitu. Tuh cari aman. Entah. Tuh, oke, ada 7 poin itu. Mewah. 7 poin yang harus diperbaiki. Dari sini ke sini ya. Terus ini saya agak ini bukan masalah sih, tetapi agak paradoks aja. Nanti yang identifikasi Ningsi itu ya. Mana tadi dari mana? Mana? Matanya besar, pipi tirus, tubuh pendek. Wah, ini tabrakan ini. Tidak mencerminkan sesuatu yang menarik. Tubuh pendek. Mata udah besar, belok kan? Belok, pipi tirus, belok tirus. Tidak terbayang. Belok tirus, pendek, dadanya bulat. Rambutnya panjang, lurus, dicat pirang. Itu jenglot. Ya iya, saya membayangkan jenglot jadinya gitu loh. Ini gimana ini? Tapi jenglot nggak punya dada. Bulat. Yang maksud bulat tuh apa gitu? Apa ya? Saya juga bingung. Bulat atau besar? Tadi pengen menulis besar, tapi karena ada besar di situ, ada besar yang mata besar gitu. Mata belok. Ya. Bisa. Besarnya. Pengertiannya hampir mirip. Sama-sama besar ya, besar. Tapi belok dengan besar beda. Belok itu harus khusus ke mata. Nggak bisa ke hidung. Mana ada hidung belok. Ada juga hidung berleho. Nah, leho. Itu. Jadi ini identifikasi fisikal ya. Iya. Ini yang harus diinikan. Mata besar, pipi tirus. Mencenong ya, kayak bola pingpong atau bola tenis. Ini tirus. Seperti saya, tubuhnya pendek, dadanya bulat. Jenglot. Rambutnya panjang. Jenglot ya. Benar. Lurus dicat pirang. Ya Allah. Oke, ini soal logika. Logika identifikasi tubuh. Saya juga tidak terbayang gitu. Iya, asal iya, ya begitu aja gitu. Tidak terbayang siapa gitu.
Baiklah, saya Mohon ngepep maaf. dulu kalau begitu ya. Pindah ke ayam monyet saja. Tuhan, identifikasi Menjelang sidang berakhir, itu semakin semakin lucu. semakin lucu. Semakin lucu. Baik, kita bergeser ke ayah monyet. Langsung saja saya ingin menambahkan soal proses mutasi, bukan mutasi jabatan ya. Mutasi manusia. Ya, mutasi dari manusia kepada monyet itu masih kurang dramatis. Kalau di apa, Freddy Krueger yang kukunya panjang-panjang tajam itu, atau Wolverine. Freddy Krueger dulu sebelum Wolverine. Itu Wolverine, Freddy Krueger. Ya, jangan mencontoh sinetron Indosiar. Ya, nggak menarik. Tubuhnya manusia, wajahnya aja yang monyet gitu ya, kepalanya aja gitu. Dan proses mutasinya nggak ada tiba-tiba jelek kayak India lah. Ini proses mutasinya yang lebih serem gitu. Serem tuh gimana? Jadi ada suasana juga yang dibangun, ada suara-suara misalnya. Suara monyet menjerit-jerit gitu kan dalam proses itu. Monyet yang lain, suara yang lain itu, bukan suara si bapak ini gitu. Misalnya itu perlu ditambahkan. Dari kejauhan anjing menggonggong, kemudian semakin suara-suara yang riuh semakin mendekat, ternyata suara monyet. Jadi dia proses mutasi ini diiringi oleh kawanan monyet yang tidak terlihat, itulah. Jadi ada proses perubahannya itu mencekam. Ini belum begitu. Seekor monyet, benar-benar monyet. Nah, itu kan ada penegasan di sini. Dan monyet itu kemudian berlari cepat. Nah, jadi ketika dia berubah menjadi monyet, ada adegan 1 atau 2 detik kalau di dalam film itu yang menunjukkan dia malu, ekspresi malu menjadi monyet, berubah wujud, itu ada rasa malu. Ini yang perlu, dikit tetapi penting. Sebagaimana kalau di film-film itu kan bukan satu scene, itu 1 atau 2 detik gitu. Itu ya proses mutasi. Kemudian soal kuncen. Nah, kuncen ini meminta data, menanyai nama istri, nama anak, itu di awal, tidak di perjalanan menuju lokasi. Itu maksudnya sih udah ditanyain, tapi nggak mau cerita yang dari awal, jadi udah lagi jalan, tapi tadi tuh udah ditanyain gitu. Soalnya ada dialog langsung di situ, ada kalimat langsung. Ada kalimat langsung gini kan, kalimat langsungnya. Salah posisi. Saya tunjukkan tempatnya, tapi ingat anak kalian. Nah, ini ancaman jadinya. Karena gini, kuncen itu tidak mengancam. Kuncen tidak mengancam, sudah yakin. Risikonya begini loh, pelan-pelan gitu. Nama anak siapa, nama istri siapa, ya sudah tahu kan risikonya seperti ini. Mereka yang akan menjadi jaminan. Mirip sekali Bapak. Mirip sekali jadi dengan kuncen itu ya. Gitu. Karena pernah ke sana. Anda yakin? Jadi di awal pendataan itu, kemudian ini prosesnya adalah ketika sudah bertemu Robert, bukan oleh Robert dibawa lagi. Itu bingung juga. Nah, enggak. Robert tidak membawa kemana-mana.
di sebuah bangunan itu Robert, seseorang itu duduk bersila, Robert datang, entah ngapain di situ, nanti ada kode, ada pertanda bahwa dia lulus atau tidak. Jadi dia tidak pergi, dia bukan kurir, bukan juga pemandu wisata, itulah. Statusnya bukan pemandu wisata. Ya dia penjelmaan dari siluman itu. Dia lagi dimaksud dengan mewakili adalah lewat dialah keputusan-keputusan atau tanda-tanda bahwa orang ini lulus atau tidak, tanpa melibatkan sesuatu yang lain. Dia sendiri yang kemudian mengeksekusi. Jadi setelah ketemu dengan Robert itu tidak dibawa lagi kemana gitu. Tuh. Kemudian tadi juga benar, penghinaan macam apa yang membuat keluarga ini sakit hati, betul-betul sakit hati, dan ingin menjadi kaya, ingin membalaskan dendam kepada mereka yang sudah semena-mena, sewenang-wenang terhadap keluarga mereka. Dan ini yang jadi contoh, yang jadi pelaku adalah saudaranya ya. Saya pikir perlu juga ditambahkan untuk selain saudara, tetangga kiri kanan, kemudian dilalahnya gitu loh. Keluarga ini selalu tertimpa apes, kemalingan lah, kebakaran lah, anulah inilah, sehingga selain penghinaan itu, mereka juga memang merasakan betul kemiskinan yang luar biasa gitu loh. Nah, yang perlu diingat adalah sebelum orang melakukan pesugihan, dia sudah menggunakan banyak cara lain. Tuh, pesugihan adalah cara terakhir. Jadi tidak ujug-ujug ya, tidak tiba-tiba langsung berangkat ke situ. Artinya sakit yang luar biasa, penghinaan yang terlalu, gitu kan. Dan itu sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Kejar-kejar utang juga misalnya, karena ada keumuman orang yang tidak punya, utangnya juga banyak misalnya. Kalau seluruh penderitaan, saya pikir yang penting-penting aja sih, yang mendukung itu perlu untuk dijadikan alasan itulah. Sehingga perdebatan misalnya dengan Mang Hussein itu juga saya pikir tidak perlu. Karena itu dilakukan secara rahasia. Tidak ada orang yang mau melakukan pesugihan pengumuman. Itu tidak ada. Kompromi suami istri, setelah seluruh cara dilakukan tidak menemui hasil yang baik, barulah mereka gimana? Ya kan tahu risikonya. Nanti anak kita, nanti ini. Terakhir adalah kamu sendiri. Kita sendiri. Jadi pesugihan itu kan ya suami istri itu juga jadi korbannya gitu lah. Meskipun mungkin tidak perlu dibelokkan bahwa si istri meninggal karena depresi. Karena ini menjadi bagian dia waiting list. Setelah dua anaknya gitu kan, setelah anak-anaknya dan istrinya, kemudian si suaminya, dirinya sendiri yang akan jadi korban. Tetapi ini kan disisakan, diwan disisakan untuk menikmati kesengsaraan hasil peninggalan orang tuanya. Karena yang diambil dari pesugihan adalah rezeki masa depan anak keturunan. Diwan yang mengalami situasi sebagaimana orang tuanya miskin, sangat sengsara seperti dahulu. Artinya ada perbedaan, ada sesuatu yang harus dibedakan gitu. Karena ini mengambil rezeki anak di kemudian hari, gitu kan? Maka anak terakhir yang masih hidup, ya hidup dalam keadaan sengsara pada akhirnya. Itu.
Yang Robert tadi sudah dijelaskan. Jadi Robert itu ya menteri luar negerinya lah gitu kan. Tapi dia sekaligus menjadi decision maker berdasarkan wangsit ilham dari sesuatu yang gaib. Nah, kemudian penampakan monyet di pagar, di apa, ini menjadi ganjil gitu lah. Karena biasanya orang yang pesugihan itu jarang keluar rumah. Dia tidak mengekspos dirinya. Kalau misalnya ada monyet di depan rumah kan itu kan mengekspos. Tuh. Itu monyet yang lainnya, bukan Monyet yang lain dari itu. Bukan ini. Monyet baru saya dengar juga itu. Ada orang pesugihan monyet, kemudian tiba-tiba ada monyet dolan. Dolan ke rumahnya. Apa ya, kayak salah satu pasukan monyetnya yang ada di situ gitu, tapi bukan dari ayahnya. Bukan ayahnya ya, tapi monyet yang lain lah. Tiba-tiba main ke situ. Soan. Jaga-jaga. Oh. Bisa begitu ya, saling bertamu ya. Ini yang saya juga baru dengar gitu kan. Tiba-tiba ada, misalnya kalau ngepet ada babi di situ, babi temennya gitu. Iya kan? Nah ini yang perlu dikoreksi ya. Artinya yang kayak gitu-gitu tuh bersifat privat. Kalau yang saya dengar bahwa jumlah monyet di Pelangon itu tidak pernah berkurang, tidak pernah berlebih, ya kan? Kemudian kalau ada konon, saya juga cuma dengar gitu kan. Ketika ada pengunjung, salah satu dari monyet itu terlihat menangis gitu kan. Ya mungkin ini ya di ending ya, seperti di ending itulah gitu kan. Nah maksud saya bagaimana caranya si monyet temennya ini bisa main sampai ke rumahnya, yang saya pikir juga tidak terlalu berdekatan kan, jauh kan gitu ya. Tiba-tiba berarti kan perjalanan naik ojol, naik apa misalnya. Katanya kalau yang pesugihan monyet itu biasanya ada penampakan monyetnya, atau sering terdengar suara-suara monyet di rumahnya gitu. Ya itu bisa. Nah maksudnya tuh itu penampakan ya, bukan monyet asli kan. Bukan. Nah itu kalau bukan monyet asli gak apa-apa. Orang sekilas bukan. Gitu ya fiksi, kita fiksikan aja. Bisa kayak gitu. Kalau bukan monyet asli, bukan temennya gitu kan, hanya menyerupai gitu kan, itu gak apa-apa. Kemudian ya tadi lokasi juga sudah dijelaskan ya, lokasinya agak ke atas. Ini bangunan makam Pangeran Kejaksan dan Pangeran Panjunan itu di sini. Untuk ke Robert ke atas lagi gitu kan. Tetapi untuk sampai ke atas lagi sudah ditentukan di bawah. Dialog dengan Kuncen mau ngapain? Mau ziarah atau mau muncak. Ziarah atau mau yang lain? Nah, kalau mau yang lain sudah siap ini. Jadi memang ya ada ya. Harusnya itu dijelasin aja. Di bawah ininya, persiapannya di bawah. Jadi bukan tiba-tiba nembrak di situ ya. Malah perjalanan yang dijelasin. Jadi bukan di tempatnya Robert baru dibuka itunya, enggak. Tetapi syarat-syarat itu sudah disiapkan. Tuh. Jadi Robert tidak jadi kurir juga gitu kan. Artinya kalaupun dibawa ditembrakin di situ ya untuk suguhan kepada Robert. Itu tidak kepada yang tidak tertuju. Tujuannya jelas. Robert sukanya apa? Minum Tebs misalnya. Wow. Iya dong. Kacang aja minta dikupasin dulu. Wow. Itu. Ya, itu ya saya pikir poin-poin yang perlu dipertimbangkan kembali. Kalau untuk Mang Husen tadi kan karena harusnya bersifat rahasia, jadi harusnya nggak ada yang dialog sama Mang Husen. Berarti nanti di ending juga bukan Mang Husen yang mengantar. Nggak apa-apa. Mang Husen mengantar nggak apa-apa, karena Mang Husennya curiga.
Tapi dia, iya kan, dia kecurigaan nggak apa-apa. Bukan karena dia sudah mengingatkan. Kecurigaan. Artinya ketika Diwan sudah besar, dia minta antar ke pamannya. Misalnya, iya, nak, Mamang juga dulu punya firasat, punya kecurigaan. Tapi apalah daya misalnya. Mamang tidak bisa mewakili rasa sakit ataupun kesengsaraan yang dialami oleh orang tuamu. Iya kan? Oh, iya, kalau merasa sakit itu nggak bisa diwakili, gitu kan? Itu. Makanya kalau baper itu nggak ada gantinya. Gitu ya? Atau masih ada lagi yang ini? Rumah Maidah? Surat Al-Maidah dibuka lagi ya? Saya pikir itu ada korelasinya yang menjadi keyakinan. Keyakinan dari Maidah adalah surat Al-Maidah. Tuh, misalnya gitu lah. Dengan begitu rezekinya menjadi lancar, hasil padinya, hasil sawahnya bisa melimpah. Ya konsep keyakinan. Entah agamanya apapun gitu. Karena sedekah itu tidak hanya agama Islam. Di agama manapun itu ada konsep sedekah. Itu. Ini kemudian apa lagi? Ya ini yang kebalik-balik ya, karena perubahan sudut pandang ya. Iya. Sudut pandang diperbaiki. Cukup ya? Iya. Sementara itu. Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air, demikian perbincangan kami membahas dua cerpen, Rumah Maidah dan Ayah Monyet. Insya Allah kita akan bertemu kembali Rabu depan di Ngopi Rabu Malam ke 160 dengan judul yang berbeda. Terima kasih sudah mengapresiasi. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.